saya Aji Kusumawardana dari program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil studi kelayakan bisnis usaha yang telah saya analisis. Tentang studi kelayakan usaha industri meja lipat Jarwo Mejo, di mana untuk gambaran umum usaha dari home industri Jarwo Mejo sendiri ini merupakan industri rumahan yang memproduksi meja lipat dan rak kayu di Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Pemilik usaha ini bernama Bapak Anton Sujarwo yang berdiri pada tahun 2004 yang didirikan oleh keluarganya dan berlangsung hingga sekarang. Home industri meja lipat Jarwo Mejo memiliki 5 karyawan yang memperoleh pasokan bahan baku dari limbah TPK yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Untuk ini usaha ini berbentuk perseorangan dengan modal dari pemilik sendiri tanpa pinjaman ataupun kredit. Izin usaha yang dimiliki antara lain surat izin usaha perdagangan, izin domisili, dan surat izin usaha industri. Untuk aspek studi kelayakan bisnis di sini membahas tentang aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan operasional, aspek AMDAL, aspek ekonomi sosial, dan juga aspek finansial. Ya, untuk aspek teknisnya sendiri di sini tentang penentuan lokasi usaha, di mana faktor yang menjadi pertimbangan adalah dekatnya lokasi pemasok bahan baku yang berada pada Kabupaten Bojonegoro yang berjarak kurang lebih 12 km dari lokasi produksi. Masih minimnya pesaing juga menjadi pertimbangan dalam pembuatan produksi meja lipat dan rak kayu Bapak Jarwo, karena di daerah sekitar Kabupaten Tuban masih minim yang menggeluti usaha ini, sehingga Kecamatan Soko ini menjadi sentra produksi meja lipat oleh Bapak Jarwo. Biaya transportasi dan pengiriman di sini murah karena dekat dengan bahan baku. Untuk alat dan bahan bakunya sendiri, di mana alat untuk bahan baku yang digunakan yaitu berupa limbah kayu jati dari TPK di Kabupaten Bojonegoro. Peralatan yang digunakan pada home industri meja lipat Jarwo Mejo diantaranya adalah dinamo, rantai fambelt, palu, obeng, tang, gunting, penggaris siku, wadah perkakas, roda sil dinamo. Selanjutnya ada proses produksi dari penyediaan bahan baku sampai dengan pengecatan produk. Di sini ada tata letak layout di mana pada bagian kanan di sini ada gudang penyimpanan bahan baku untuk menyetok bahan baku sebelum kehabisan. Di mana selanjutnya ada di bagian kiri ada pengecatan, perakitan material, dan pembentukan material, di mana di sini berturut-turut ada pembentukan material, selanjutnya dilakukan proses perakitan material dan pengecatan yang dilakukan secara berurutan supaya lebih efisien. Selanjutnya ada kantor pemasaran di sini untuk memasarkan produk. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi, di mana perencanaan di sini merencanakan kegiatan penambahan kuantitas produksi meja lipat pada saat tahun ajaran baru ataupun pada saat pandemi ini akibat daring karena permintaan yang meningkat. Selanjutnya ada pengorganisasian, kegiatan membagi tugas dalam produksi meja lipat dan rak kayu dan dalam proses pemasarannya, di mana usaha pemilik dari Bapak Jarwo ini memiliki 5 karyawan. Pelaksanaan di sini pemilik produksi usaha meja lipat dan rak buku milik Pak Jarwo dilaksanakan setiap hari dan dilakukan dengan sistem borongan oleh karyawannya. Selanjutnya ada pengawasan. Di sini pengawasan dilakukan dalam usaha pengrajin meja lipat dan rak kayu ini dapat dibilang sudah cukup baik, di mana sudah ada jadwal tiap karyawan dan jadwal pesanan yang harus dipenuhi dalam pengawasan kinerja 5 karyawan yang dimiliki. Selanjutnya untuk SDM-nya sendiri, merekrutkannya adalah dengan mengutamakan keluarga dan masyarakat sekitar untuk penyaringan ketenaga kerjaannya dan pembagian tugas pada kegiatan produksi dan juga pemasaran produk. Dan pemasaran, di mana segmentasi usaha meja lipat dan rak kayu di sini adalah masyarakat dan juga rumah tangga ataupun instansi pendidikan dan yayasan di Kabupaten Tuban dan sekitarnya dengan pendapatan menengah ke bawah. Posisi pasar di sini keunggulan dari suatu produk ataupun jasa yang akan memberikan persepsi yang berbeda oleh konsumen, di mana para usaha meja lipat dan rak kayu ini menggunakan bahan kayu jati yang dikenal dengan keawetan dan juga ketahanannya. Selanjutnya ada boran pemasaran, yang produk yang dihasilkan adalah
meja lipat, dan rak kayu yang menjadi andalan, serta ada harga yang dijual cukup rendah dari harga produk sejenis, dan lokasi cukup strategis karena dekat dengan pasokan bahan baku serta masih minimnya pelaku usaha yang menggeluti bidang ini khususnya di Kabupaten Tuban. Untuk promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga Facebook, dan untuk marketplace menggunakan Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia. Ya, selanjutnya untuk aspek AMDAL di sini pada usaha industri meja lipat Jarwo Mejo milik Bapak Jarwo tidak memiliki dampak negatif, khususnya untuk lingkungan hidup. Sebaliknya, usaha ini berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja dari warga setempat. Dan untuk limbah dari proses produksi semua dapat dimanfaatkan seperti sisa kayu untuk bahan bakar dan juga serbuk kayu yang sudah ada untuk pihak yang membelinya. Selanjutnya di sini ada aspek sosial ekonomi dan budaya di mana dampak yang dihasilkan dari adanya home industri meja lipat Jarwo Mejo berdampak positif dari masyarakat setempat karena membuka lapangan pekerjaan dan mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Karena home industri meja lipat Jarwo Mejo juga melakukan kerjasama untuk pengrajin binaan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga adanya usaha ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dampak negatifnya adalah dengan kebisingan alat mesin untuk produksi, tetapi diatasi dengan adanya proses produksi yang dilakukan dengan siang hari dan malam hari pada saat bulan puasa tergantung dengan situasi dan kondisi pada masyarakat sekitar. Selanjutnya ada aspek finansial di mana di sini untuk kelayakan kriteria usaha yang digunakan untuk home industri lipat Jarwo Mejo yang berada di Desa Pedanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban antara lain adalah NPV, ARR, payback periode, IRR, dan juga profitability index. Untuk tabel fixed cost di sini atau biaya tetap dapat kita lihat ada bangunan produksi, pemasangan listrik, dinamo, mobil pickup, mata somer, rantai fambet, palu, obeng, tang, gunting, penggaris siku, roda dinamo, wadah perkakas, alat ukur meteran, di mana di sini untuk total harga belinya ada untuk total investasi di sini ada 205.550.000 dan juga di sini ada biaya penyusutan per tahunnya di sini ada 21.449.667. Selanjutnya ada variable cost atau biaya variabel. Di sini ada limbah kayu jati dari TPK untuk bahan bakunya dan juga ada paku, cat litur, ampelas, biaya tenaga kerja, biaya listrik, lem kayu, perawatan mesin, transportasi, biaya pemasaran, oli, lem Jepang, dan juga kuas. Di sini dapat diperoleh totalnya adalah 4.205.000 untuk per bulannya dan untuk per tahunnya ada 50.460.000. Ada proyeksi aliran kas masuk bersih di mana pada tahun 2016 diperoleh pendapatan 175.080.000 dengan di sini diperoleh laba bersih 103.170.333 dan juga kas masuk di sini sejumlah 124.620.000 dan untuk pada tahun 2017 di sini pendapatannya 202.790.000 dan untuk laba bersihnya 130.880.333 dan untuk kas masuknya di sini ada 152.330.000. Selanjutnya pada tahun 2018 di sini diperoleh pendapatan 243.640.000 dan juga di sini diperoleh laba bersih 171.730.333 dan kas masuk sejumlah 193.180.000 dan untuk pendapatannya pada tahun 2019 sejumlah 264.735.000 dan untuk laba bersih diperoleh 192.425.333 dan kas masuknya di sini ada 214.880.000
275.000. Di sini untuk payback period di sini ada kas bersih pada tahun ke-1 di mana hasilnya adalah 80.930.000. Dan selanjutnya pada payback period di sini dari kas bersih tahun pertama dibagi dengan sisa proses tahun kedua dan dikalikan dengan 12 bulan, di mana di sini diperoleh hasil berdasarkan perhitungan PP di atas. Diketahui bahwa PP dari usaha home industri meja lipat Jarwomejo selama 1 tahun 7 bulan, sehingga usaha home industri meja lipat Jarwomejo dikatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian modal yang relatif cepat. Selanjutnya ada untuk ARR dan juga NPV, di mana ARR di sini diperoleh hasil dengan 145,6% dari hasil rata-rata total EAT dibagi umur ekonomis. Selanjutnya ada rata-rata investasi, di mana investasi dibagi 2. ARR merupakan rata-rata dari EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Untuk NPV sendiri dari total sama dengan total PV kas bersih dikurangi investasi, di mana total PV kas bersihnya berjumlah 424.657.250 dan dikurangi dengan investasi sebesar 221.895.000 dan diperoleh hasil 202.762.250. Jadi berdasarkan hasil NPV di atas, jadi artinya home industri meja lipat Jarwomejo dikatakan layak karena sesuai dengan nilai kriteria NPV, yaitu lebih dari 1. Dan untuk IRR dan juga profitability index, di mana di sini IRR-nya diketahui hasil IRR lebih dari bunga pinjaman, yaitu 64,45%. Dan untuk profitability index di sini adalah jumlah dari PV kas bersih dibagi dengan jumlah PV investasi dikali dengan 100%, di mana di sini diperoleh hasil 2,06% berdasarkan kriteria kelayakan usaha menurut nilai profitability index yang bernilai 2,06%, yaitu lebih besar dari profitability index lebih dari 1, maka artinya usaha ini layak. Dari semua perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara aspek finansial usaha home industri meja lipat Jarwomejo dapat dikatakan layak. Jadi kesimpulannya adalah kelayakan bisnis usaha home industri meja milik Jarwomejo dari aspek teknis, aspek pasar dan struktur pasar, aspek manajemen dan operasi, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek AMDAL dan aspek finansial dinyatakan layak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.